Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara memperbaiki power amplifier. Dimana di sini untuk kerusakannya yaitu awalnya dengung di sebelah kiri. Namun untuk saat ini mungkin kondisinya lebih agak sedikit parah, yaitu hilang sama sekali. Jadi untuk power amplifier ini sudah dibuka untuk oleh yang punya, dan kemungkinan kita akan sedikit agak lama untuk memperbaikinya karena ini sudah ada yang dirubah katanya. Sebelum video ini kita lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Dan mari kita lanjutkan bagaimana cara memperbaiki, mengetes, dan mengecek power amplifier yang dimana kerusakannya sudah kita bahas tadi. Untuk kerusakan dengung pada power amplifier ada banyak kemungkinan, namun di sini kita kategorikan untuk power amplifier ini, dimana ini adalah jenis power keluaran dari kota Bandung, dan untuk kerusakannya biasanya ada di bagian PCB atau kit. Dan untuk bagian yang sebelah kanan ini masih baik, dan yang akan kita periksa yaitu bagian sebelah kiri yang ada kerusakan dengung. Dan jika kita ingin memperbaiki power amplifier dalam keadaan rusak, saya sarankan jangan menggunakan speaker, karena untuk mesin yang masih rusak atau power amplifier yang masih rusak, ini bisa berbahaya untuk keawetan speaker kita. Salah-salah bisa speaker kita yang rusak jika memang bagian sangkennya ada yang kena. Jadi kita pakai saja untuk mengetesnya menggunakan multitester. Kalau ada kita menggunakan yang digital atau bisa juga menggunakan yang manual. Dan kita akan buka dahulu untuk mengeceknya. Dan ini untuk transistornya di sini untuk sebelah kiri ini agak berbeda dengan yang sebelah kanan. Dan untuk lebih nyamannya nanti kita akan samakan. Dan terlebih dahulu kita akan mengetes atau mengecek untuk bagian fuse-nya dan bagian tegangannya apakah sudah masuk semua ke kit atau ke PCB power. Langkah ini bertujuan jadi kita akan tahu apakah kerusakannya di bagian sangken atau di bagian modul amplifier atau di kit amplifier. Jika memang di bagian fuse-nya tidak ada yang putus dan di bagian modul power amplifiernya tidak ada yang hangus, biasanya kerusakannya ada di PCB, jadi belum naik ke sangken. Untuk bagian fuse-nya tadi sudah saya tes dan masih normal, masih menyambung untuk fuse-nya. Dan selanjutnya kita cek tegangannya dari power supply, dari elko, tegangan min dan plusnya. Dan selanjutnya kita cek juga di bagian PCB, di bagian kaki min dan kaki plus, maksudnya di titik tegangan. Kalau memang ada, berarti kerusakan menurut saya belum sampai ke sangken, masih sekitar PCB. Langkah selanjutnya di sini kita akan mengetes bias
out dari speaker. Bisa kita pakai multitester yang manual dan kita tempatkan di 2 pol atau di 10 pol. Dan cara mengetesnya, kita bisa tempatkan satu kabel di CT dan satu lagi di speaker. Dan kalau jarumnya terbalik, kita ganti yang hitam di CT dan yang merah di speaker. Kita akan tes. Kabel hitam saya tempatkan di body atau di CT dan kabel merah ke speaker. Dan bisa sobat lihat untuk voltasenya naik, jadi kemungkinan besar untuk power amplifier ini kalau kita pakai speaker ya akan dengung. Dan selanjutnya kita akan memeriksa di bagian PCB, karena menurut saya ini belum sampai ke sangken untuk kerusakannya. Kita akan mengecek satu-satu. Di sini saya lihat untuk resistor 2 watt 10 ohmnya sudah retak untuk bodinya dan akan kita ganti. Dan saya akan copot dahulu untuk kabel groundnya yang dari power supply dan untuk inputnya juga, karena menghalangi untuk penggantian resistor. Ini adalah resistor 2 watt 10 ohm yang menghubungkan dari ground input ke CT power supply. Jadi untuk power ini dia tidak langsung ke CT untuk ground inputnya, jadi dikurangi atau dikopel dengan resistor 10 ohm 2 watt. Dan kebetulan di sini masih ada untuk stoknya kita akan langsung ganti saja dengan yang baru, karena untuk resistor seperti ini biasanya kadang-kadang suka sedikit nge-short atau kurang baik. Dan kita pasang lagi untuk kabel groundnya dan kabel inputnya. Langkah selanjutnya kita akan mencopot atau mengganti untuk transistor preamp powernya, yaitu yang kecil-kecil yang 3 di depan. Dan ini akan kita samakan dengan kit yang sebelah dengan nomor BC557. Dan ketiga transistor ini kita akan ganti. Untuk power ini, untuk PCB yang buatan dari Kota Bandung, ini sering terjadi untuk transistor bagian depannya sering rusak, jadi menimbulkan dengung. Dan untuk transistor yang bagian belakang yang 3, kita akan samakan dengan PCB yang sebelah kanan, dan kita akan ganti untuk transistor yang 3 yang di belakang. Untuk transistornya yang kecil-kecil sudah saya ganti, dan untuk resistornya juga saya ganti dengan yang baru. Dan kemungkinan untuk masalah dengung berasal dari 3 transistor ini, salah satu ada yang short atau sudah kurang baik. Dan untuk transistor yang MY nya di sini sudah saya ganti dengan tipe yang agak besar, jadi kita samakan dengan transistor yang sebelah kanan. Yang ini sudah saya ganti semua. Jadi untuk spare partnya kiri dan kanan hampir sama. Untuk transistornya dengan tipe yang sama dan ukuran yang sama. Dan ini untuk bagian tegangan ke sangken sudah saya
copot. Jadi sudah saya copot untuk mengetes di bagian PCB-nya saja. Jadi sudah kita tes untuk output speakernya. Menurut saya sudah cukup normal, dan kita akan lihat, kita akan cek lagi. Untuk mengukurnya di sini sudah saya ambil dari output speaker yang masih terhubung. Jadi kita tidak menggunakan output dari transistor sangken, tapi kita hanya mengandalkan dari driver biasnya saja, apakah naik atau tidak. Kalau memang ini tidak naik biasnya, nanti kita akan pasang kembali seperti semula untuk bagian basis dan kolektornya. Jadi sementara ini kita akan tes tanpa menggunakan sangken di out speaker. Kita akan lihat di multitester yang digital yang sudah cukup tua. Bisa sobat lihat, di sini tertulis min 34,4 mikrofarad. Jadi ini menurut saya sudah cukup standar, maksudnya sudah baik. Jadi masih di bawah 0, jadi akan kita pasangkan, dan ini menurut saya sudah oke, tidak ada masalah. Dan kita akan pasang kembali untuk bagian kolektornya, bagian basis A dan basis C. Untuk pengetesan power amplifier, saya sarankan kita jangan memasang speakernya dahulu kalau memang power amplifiernya belum selesai kita servis, maksudnya belum benar-benar siap, istilahnya masih dalam keadaan rusak atau masih komplain, kita jangan memakai speaker. Ditakutkan kalau ada masalah speakernya nanti akan kena rusak. Jadi kita kosongkan dahulu, kita memakai multitester, bisa yang manual atau yang lebih baik pakai digital, agar nanti kalau outputnya berbalik dari plus ke min, untuk digital dia tidak apa-apa. Bisa sobat lihat di sini untuk output speakernya. Nol, maksudnya min 27,3 atau koma berapa. Jadi masih jauh dengan ukuran 1 volt. Jadi kalau sudah lebih dari 1 volt itu menandakan tidak baik. Untuk standar build up biasanya untuk output biasnya di speaker itu 0,00 MP volt. Kita akan pasang dahulu untuk PCB-nya.
Jadi yang saya ganti yaitu 3 transistor yang bagian belakang untuk menyamakan dengan bagian yang kanan, dan untuk masalah dengungnya ini di transistor yang 3 yang kecil-kecil di bagian depan, di bagian ini. Dan untuk resistornya ini sudah sedikit hangus, jadi saya ganti juga. Jadi untuk dengung yang kecil biasanya ada masalah di bagian preamp driver, jadi bukan dari sangken. Biasanya kalau dari sangken akan menimbulkan putus dari sikling, atau ada semacam hangus di resistor. Demikian tutorial cara memperbaiki atau mengecek kerusakan pada power amplifier. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Jika sobat ingin melihat video sebelumnya, silahkan tekan kosasi, tekan video. Dan jika sobat ingin melihat video selanjutnya, silahkan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.